kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan Alkitab, persembahan, dan jangan lupa juga untuk siapkan hati dan pikirannya. Supaya lebih semangat lagi nih adik-adik, kita bernyanyi Hati Senang Sambil Bangkit Berdiri. Yesus berjumpa kembali dengan kita di sini. Semoga sehat semua ya adik-adik. Dengan sukacita, dengan sikap yang baik, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita bernyanyi dari buku dari Sekolah Minggu nomor 25. Adik-adik bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita dengarkan 10 hukum Taurat Tuhan. Silakan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi
Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini akan istrinya maupun anak laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita bernyanyi dari buku yang sekolah minggu nomor 158, Yesus sayang padamu. Adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18 yang merupakan epistel pada hari Minggu ini. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Demikianlah tertulis. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini,
tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena desaknya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta darinya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, jadi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidupnya dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita bernyanyi. Ya, kita bernyanyi dari buku Eda Sekolah Minggu nomor 252, Ada Orang Buta. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yayan. Silakan. Ya, pagi adik-adik. Masih sehat kan semuanya? Semangat? Oh, bagus. Sudah pada sarapan belum? Sudah, mantap. Kalau gitu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan, coba Alkitabnya sudah ada di sampingnya. Sudah, kalau gitu kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di rumah ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, buka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Untuk orang satu boleh dibantu sama orang tuanya ya, atau kakak atau abangnya juga ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Adik-adik baca di rumah, kakak juga baca di sini ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memberitakan Injil. Benar, memberitakan Injil kepada semua orang tanpa kecuali, mau itu anak kecil, mau orang tua. Adik-adik juga bisa memberitakan Injil kepada orang tua. Misalnya orang tuanya lagi malas ke gereja, adik-adik bisa jadi contoh. Misalnya adik-adik rajin beribadah walaupun lewat
YouTube. Nah, adik-adik, memberitakan Injil itu bukan jadi kakak guru sekolah minggu nih, kayak kakak sekarang. Enggak harus kayak gini. Atau mau jadi kayak pendeta, enggak juga. Adik-adik juga bisa memberitakan Injil dengan cara menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, contohnya seperti ada nih salah satu tokoh Alkitab yang memberitakan Injil. Makanya pada saat dia memberitakan Injil, semua orang juga jadi mengikuti. Wah, dia memberitakan Injil nih, aku juga akan memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi karena si satu orang ini memberitakan Injil, yang lain juga memberitakan Injil terus menerus sampai ke seluruh dunia ini, memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, yang selalu setia kepada Allah. Jadi kita juga harus setia kepada Allah. Nah, coba kita lihat dulu ya filmnya. Ini dia. Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari. Dan semua orang tetap mendengarkan. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak. Dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Ezra lalu memuji Tuhan. Ketika Ezra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Ezra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Ezra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Ezra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, adik-adik, tadi siapa yang memberitakan Injil? Siapa? Ya, betul, Ezra. Ezra memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di kota itu. Terus orang yang ada di kota itu memberitakan Injil ke kota lain. Dan seterusnya sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya kita tahu firman Tuhan. Nah, untuk kalau adik-adik gimana Kak memberitakan Injilnya? Kan gak mungkin kayak Ezra Kak, memberitakan Injil itu sama aja kayak pendeta kita Kak. Nah, adik-adik caranya itu adik-adik jadi anak Tuhan yang baik, rajin berdoa pagi, siang, malam, berdoa terus. Kalau adik-adik gelisah, berdoa. Selain berdoa apa adik-adik? Iya, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab. Jadi Alkitabnya ini dibaca bukan pada saat hari ini doang, tapi misalnya pagi-pagi saat teduh adik-adik baca satu ayat, Senin pagi, Selasa pagi satu ayat. Nah, selain dibaca adik-adik juga dilakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Misalnya mengasihi sesama. Adik-adik mengasihi sesama awalnya itu adalah mengasihi orang tua. Pada saat orang tua membutuhkan adik-adik bantu. Misalnya kayak apa? Nyuci piring. Misalnya mamanya habis capek kan kerja, atau bapaknya habis capek pulang kerja bikinin teh. Wah, itu anak baik itu. Atau
pegang tasnya, disimpan tasnya. Itu anak baik, bukannya harus mengajarkan firman Tuhan. Ya teman-teman buka Alkitabnya, nggak harus kayak gitu. Adik-adik juga bisa jadi contoh. Misalnya ke gereja, abangnya, misalnya adik-adik ini selalu ke gereja, ingat ke gereja. Misalnya adik-adik punya adik masih tidur, adik bangunin, dek ayo dek ke gereja, bangun dek kita ibadah yuk, kayak gitu. Atau berdoa bareng yuk. Nah itu contoh yang bagus. Nah adik-adik jangan pernah adik-adik aduh kak capek kak berdoa mulu, terusnya baca Alkitab mulu, berbuat baik mulu, tapi orangnya nggak baik-baik. Misalnya adik-adik nolongin orang, tapi orangnya nggak mau nolongin yang lain. Nggak masalah adik-adik, yang penting adik-adik tetap berbuat baik, tetap menolong. Jangan pernah capek-capek. Karena apa? Tuhan tidak pernah kasih yang capek-capek. Adik-adik selalu dikasih kesehatan. Dikasih apa lagi? Napas kehidupan. Dikasih apa lagi? Baju. Dikasih apa lagi kak? Wah banyak banget makan. Sampai sekarang adik-adik makan itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dikasih berkat untuk ke orang tua. Orang tua jadi bisa beli makanan buat adik-adik. Jadi adik-adik masih tetap sehat. Nah adik-adik kakak nih punya nyanyian nih. Tahu nggak lagunya? Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Tahu ya lagunya ya? Oh tahu. Kakak Asi boleh iringin nggak? Adik-adik boleh bangkit berdiri yuk, biar semangat. Kakak juga udah semangat nih sampai bercucuran. Jangan lelah. Tahu ya? Pakai gerakan jadi adik-adik bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang telah Kau berikan sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu hari ini bertumbuh dalam iman adik-adik kami dan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan
memberitakan Injil untuk semua orang yang berada di dekat kami ya Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang selalu setia atau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara adik-adik, kita akan membuat persembahan dan kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat yang Tercurah. Adik-adik berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang ditentukan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah fokus untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan dari awal hingga akhirnya. Buat persembahannya adik-adik boleh kumpulkan setiap minggu atau setiap bulannya, kasih ke mama papanya biar mama papanya kasih ke gereja ya adik-adik. Dan minggu depan kita ibadah